Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mencapai keberuntungan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW. Keturunan daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seseorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seseorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Al-Amin. Maka menaruhlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkannya kepadanya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa akan dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyeru meminta pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan habis dan laku dengan untung yang besar. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambutlah oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta kabar hasilnya di dalam berdagang itu. Maka tertanamlah hati Sayyidah Khadijah padanya cinta dan baginda Al-Amin. Ditambah lagi dengan cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanannya. Bertambahlah kuatlah cintanya baginda Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyeru Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menyatakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mendegah engkau daripada bergaul dan berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkatalah Nafisah, baginda, bagaimana kalau ada seseorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, beliau mulia baik rupa dan kaya raya, menginginkan akan diri engkau. Jawab baginda, siapakah itu wahai Nafisah? Berkatalah Nafisah, Khadijatul Kubra. Dijawab oleh baginda, sesungguhnya aku lihat akan Khadijah adalah seseorang perempuan yang mulia akhlaknya, terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada keberhalaan kaum jahiliyah. Kemudian kalau musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pula semua setuju, maka dapat kabar dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin bin Abdullah Khairul Bariyah. Kemudian datanglah beberapa pembesar kaum Quraisy menyaksikan akan perkawinannya itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan kami sebagai pembersih daripada Baitullah, pelayan daripada tanah haram dan pembesar kaum Quraisy. Kemudian daripada itu
untuk sesudah saudaraku ini, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingnya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah membimbing ia akan Khadijah bintu Khulaisah dengan mahar yang telah ditentukan demi Allah. Kejadian ini sangat besar dan perkawinannya ini sangatlah mulia. Kemudian berkatalah Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akan keturunan kita daripada kebesaran dan pembesaran Quraisy dan keturunan kailan daripada semua pembesar daripada kaum Quraisy yang mulia. Dan kami sangatlah gembira dengan terhubungkannya kekerabatan dengan kawinnya. Kemudian dan disaksikanlah, wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan akan Khadijah binti Khulaisah dengan Muhammad binti Abdullah dengan mahar 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan akan kesedihannya baginda Al-Amin dan kedukaannya baginda Al-Amin dengan berkawin akan seorang perempuan yang raya. Baginda kawin berumur 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakanlah kawin baginda dengan menyembelih 2 ekor unta dan adalah Khadijah salah seorang dari istri yang paling banyak membantu baginda di dalam menyiarkan agama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan akan makanan dan keperluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sabar dan redha beliau menanggungkan baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira dan menghibur dan menyenangkan hati Rasulullah, hati baginda Rasulullah SAW daripada kepayahan, kepahitan, kehinaan, caci maki dan segala yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda si Bunda Siti Khadijah menghibur kepada Rasulullah apabila datang dari Hujr sampai kepada masanya. Baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah, selimuti aku, sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Ulama aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Rasulullah bercerita kepada Khadijah. Menjawablah akan Bunda Khadijah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut dan penuh dengan cinta kasih. Wahai demi Allah, Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau, hai kekasihku, hai kekasih Allah, hai kekasih alam semesta ini, untuk yang tidak baik. Allah telah menjadikan akan engkau mulia, seseorang yang pemimpin. Engkau telah menyembung segala irham. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu engkau, telah menolongi engkau
engkau kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang-orang yang menyakitimu, engkau telah menolong dan membela orang-orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, engkau yakin bahwasanya dia tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua dan semua, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah nabi akhirul zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang, sesungguhnya telah memberi kabar akanku oleh Rahab Bukhaira dengan kabar yang nyata, dan menyuruh dia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu aku sudah tahu, kata Khadijah, bahwasanya akan datang seorang nabi akhirun zaman, dan nabi itu adalah menjadi suamiku. Alangkah sempurnanya akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda Al-Amin. Dalam perkataan beliau telah menyampaikan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin. Maka dalam Allahumma astur nafahatir ridwan alaiha wa ami'dal bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khadijah waliyullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa azwajihi wa jihadihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula ini sebahagian daripada keistimewaan Khadijah, Sayyidina Khadijah adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidina Khadijah, Allah ringankanlah segala beban yang ada di pundak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Rasulullah sungguh cinta, mengerti dan memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kehendaki, seorang istri memahami akan suaminya dan adalah menolongi akan suaminya, menghibur akan suaminya, dan selalu memberikan yang terbaik bagi suaminya. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah, mendapat keberuntungan dengan berkhidmat ataupun bergaul, berhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada seorang guru yang bisa menjadi panutan kita bisa berhadam, kita bisa hidup di samping beliau dan bisa menolong beliau, dan kita bisa berkhidmat dengan beliau. Zahir dan batin kita, harta, jiwa, raga kita serahkan kepada guru. Walaupun kita miskin, walaupun kita hina, walaupun kita dicaci maki oleh orang lain, tapi tetaplah kita bersama dengan guru, dengan kekasih kita, dengan guru mursyid murabbi kita. Walaupun uang kita habis, walaupun tenaga pikiran kita habis, walaupun kita tidur di tepi jalan, tapi demi seorang guru yang kita cintai, kita rebo, kita ikhlas, kita syukuri apa yang ada pada diri kita. Habiskanlah harta kita, habiskanlah waktu kita, habiskanlah umur kita hanya untuk baginda, hanya untuk kekasih kita, hanya untuk habibi kita, hanya untuk balahan hati kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai akan Rasulullah,
Mudah-mudahan kita mencintai akan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai dan mencintai akan orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, memandang Rasulullah, menjadi hadamnya Rasulullah. Kita tak bisa melihat Rasulullah. Kita ingin melihat orang yang melihat akan Rasulullah. Kita tidak bisa memandang akan guru kita. Kita ingin melihat orang yang memandang akan guru kita. Kita tidak bisa menjadi hadam guru yang paling mulia. Hanya kita bisa memandang orang yang menjadi hadam dengan guru-guru kita. Kita hormatilah mereka, anak cucunya kita hormati, dan zuriatnya kita hormati, karena kita mencintai akan hadam, akan pemimpinnya, akan datunya. Kita mencintai akan Rasulullah. Kita cintailah zuriat Rasul, walaupun beliau dalam keadaan nista, hina, dan beliau keadaan berbuat kejahatan. Janganlah kita hina mereka. Mereka adalah zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita suka, kita turuti. Tidak suka, janganlah dihina. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam daripada kita menghina para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan Rasul baginda Rasul alam baginda Siti Khadijah adalah saat dicintai oleh Rasulullah, seperti sabda beliau, sesungguhnya kata Rasulullah, aku telah diberi Allah Ta'ala cinta kepada Khadijah. Aku cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Dan juga baginda tidak pernah melupakan akan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dan menghadiahi, dan terkadang baginda menyembelih akan kambing sendiri, kemudian membagikannya kepada keluarga Sayyidah Khadijah, dan baginda sendiri yang menyuruhkan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Siti Khadijah sendiri yang menyuruh membagi-bagikan akan hartanya. Wahai Rasulullah, bagikanlah hartaku yang banyak ini ya Rasulullah. Gunakanlah harta bendaku ini, semua ada yang ada di dalam hidupku ini engkau bagikan, engkau gunakan kepada fisabilillah. Kata Rasulullah, kata Khadijah, ya Rasulullah, andaikan harta nyawaku sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini, engkau akan menginginkan akan tulang belulangku untuk bikin pedang, untuk bikin anak panah, atau untuk bikin jembatan untuk menyeberang sungai. Ambillah, gelilah lubang kuburku, ambillah akan tulang belulangku, dan susunlah engkau ya Rasulullah untuk bisa menyeberang daripada suatu sungai, dan ambillah akan sebahagian tulang untuk membunuh dan memukul orang-orang kafir Quraisy yang ingkar kepadamu. Menangislah Siti Khadijah di tepi di sebuah pintu, di samping pintu. Berkatalah Rasulullah, ya Khadijah, apakah yang engkau tangiskan akan dirimu? Apakah aku menyesal hartamu habis, anak-anakmu mati di bawah perang Uhud? Kata Khadijah, bukan itu ya Rasulullah aku tangiskan. Hartaku sudah habis, anak-anakmu sudah mati, semua engkau bawa perang fisabilillah. Apalagi yang akan kuberikan kepadamu ya Rasulullah? Habis sudah segala-galanya yang kuberikan kepadamu. Dulu aku kaya raya di kota Mekah, sekarang aku paling miskin di kota Mekah. Dulu aku terhormat di kota Mekah, sekarang aku dihina oleh kafir Quraisy karena aku mengikutmu ya Rasulullah. Aku redha, aku ikhlas apapun yang terjadi. Aku redha, aku ikhlas asalkan engkau meridai aku sebagai istrimu yang tercinta, asalkan engkau meridai aku sebagai pembela yang tercinta, asalkan engkau ridha aku adalah umatmu yang senantiasa mencintaimu dunia dan akhirat. Tak lama kemudian wahyu Allah turun kepada Rasulullah perantaraan Jibril. Ya Rasulullah, Jibril, Allah Ta'ala berkirim salam kepada istrimu Khadijah al-Kubra. Maka Rasulullah berkata, ya Khadijah,
Allah Ta'ala berkirim salam kepadamu ya Khadijah. Satu-satunya manusia yang pertama dikirim salam oleh Allah Ta'ala, seorang perempuan yang mulia, dia adalah Khadijah al-Kubra. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang inilah yang Allah langsung berkirim salam kepada Rasulullah, kepadanya Allah Ta'ala berkirim salam kepadanya langsung. Dua orang inilah yang akan dimuliakan oleh Allah. Pertama kali perempuan yang masuk ke dalam surga adalah Khadijah, dan pertama kali laki-laki yang masuk surga sesudah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang ini, yang satu adalah istrinya Rasulullah, yang satu adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang pencinta Rasulullah, mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.